record. Oke, diulang ya. Hasil instalannya adik-adik ini ada di OS seperti biasa. Di program file x86 kalau dia 64 bit atau laptopnya adik-adik 4 bit, kalau di x86 ambil di DJP, di ini folder DJP, dan ada ISPT PPH22. Nah, dalam ISPT PPH22 ini ada 4 file atau 4 folder. Ada database kayak kemarin ya, database kosong, ini isi database kosong, nanti file ini kita copy, kita perbanyak sesuai dengan banyaknya WP yang kita bantu bikin SPT PPH22-nya. Oke, nah di sini kita copy database-nya, sudah langsung mulai ya, kita copy. Nah, kita paste di, kalau bisa di D ya, atau di E sesuai partisinya adik-adik, tapi jangan di C. Jadi kita copy di D, kita bikin folder sendiri ya di sini di D. Terserah adik-adik namanya apa. Saya coba bikin namanya ISPT PPH22. Database, sorry, namain database ya. Database ISPT PPH22 ini foldernya. Nah, kita taruh kopiannya yang tadi, kopian database kosongnya di sini. Nah, ini sudah kita taruh ya kopiannya. Nah, bisa kita rename. Kita rename di sini. Nah, tadi ada 2 PT ya. Yang pertama kita ketik dulu PPH22 atas nama PT AKE. Ya. PT apa tadi sih namanya? PT Sumber AKE ya, berarti PTSA atau PTSA aja ya, gampang PTSA Sumber AKE. Nah, ini kita bisa copy lagi untuk yang UIN. Jadi ini kan masih kosong ya, jadi kita bisa copy lagi. Yang kedua ini berarti untuk rename kita untuk ke yang UIN JKT. Ya, jadi kita sudah punya 2 rumah untuk WP kita yang PTSA maupun yang UIN JKT. Jadi di sini sudah ada rumahnya, nanti kita tinggal input data-data mereka ke dalam rumah masing-masing. Oke, nah di sini setelah kita masukkan kopian database-nya, adik-adik bisa search, ketik di search di sini ya. Kelihatan nggak sih search-nya? ODBC, kelihatan nggak, Dek? Enggak, Kak. Enggak ya? Nah, di sini ODBC, kelihatan nggak? Iya, Kak, kelihatan. Kelihatan ya? Ya, ini ada halo? Kelihatan tidak adik-adik? Terlihat, Kak. Iya, kelihatan, Kak. Ya, terlihat ya. Oke, ODBC di sini adik-adik ketik di search ODBC, terus pilih yang 32 bit atau 64 bit tergantung laptopnya masing-masing. Saya pakai 32 bit. Di sini kita klik. Nah, ada muncul ODBC Data Source Administrator. Ada nggak tulisan kayak gini? Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Nah, di dalamnya ada beberapa field pilihan. Nah, kita ambil yang sistem DSN. Di sistem DSN ini akan muncul semua DSN, semua database yang ada di dalam laptopnya adik-adik, termasuk PPH22 ini ya nantinya. Nah, ini kita add di sini ya, klik add. Nah, ketika klik add, cari yang Microsoft Access Driver MDB ACCDB. Ini, Microsoft Access Driver MDB ACCDB. Kita klik finish. Nanti ada data source name-nya. Ini boleh kita copy dengan file name yang tadi, yang PPH22 PTSA. Ini satu yang pertama. Terus kita klik database select-nya ini.
database select-nya. Tadi lokasinya kan saya naruhnya di D ya, jadi drive-nya ini diganti D. Data, nah di sini ada tadi saya naruhnya database, database SPT PPH 22. Ini tadi saya naruh di sini ya, lokasi dari PPH 22 PTSA ini. Nah ini klik OK. Nah, ini akan muncul file-file yang ada di dalam folder database ini. Saya pilih yang PTSA, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul database URL-nya. Sudah ada database URL-nya PPH22 PTSA. Nah, ini kita klik OK. Nah, sekarang kita masukkan yang WP yang kedua nih, yang WinJKT. Sama langkahnya seperti tadi. Dalam sistem DSN kita klik Add. Terus ambil Microsoft Access Driver yang MDB ACCDB. Klik Finish. Nah, data source name-nya sekarang kita ganti PPH22 WinJKT. Oke, nah ini kita select database-nya, di mana lokasinya. Ini udah muncul di D, kita tinggal pilih ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul URL-nya database D bla 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 PPH22 winjakarta.mdb. Nah, ini kita klik OK. Nah, selesai sudah kita rumahkan dua file WP ini, kita klik OK. Ya. Nah, sekarang kita coba buka aplikasinya. Di aplikasinya tadi di program file X86, DJP, dan SPT PPH22. Nah, ini kita buka aplikasinya. Bisa usahakan bukanya pakai Run as Administrator ya, Adik-adik, karena kalau pakai double klik itu kemungkinan nanti ada notif DSN tidak ditemukan. Jadi pakainya yang Run as Administrator untuk bukanya. Saya ulangi. Di dalam file aplikasi ini, Adik-adik klik kanan, Run as Administrator. Klik Yes. Nah, di sini kalau adik-adik belum ke ODBC, ini nggak akan muncul nih nomor 9 sama 10 nggak akan muncul. Kalau belum dibuat ODBC-nya ya. Kalau sudah dibuat ODBC-nya, dia akan muncul. Oke, ini karena kita sudah buat ODBC-nya tadi, dia sudah muncul. Tapi kalau belum ada ODBC-nya, mungkin di aplikasi ADD cuma sampai nomor 3. Ya, kalau sudah kita buat ODBC-nya ditambah yang ini, PPH22 PTSA sama PPH22 WinJKT. Oke, sekarang kita coba input yang PTSA dulu ya. Berarti kita pakai rumah yang database PTSA nih. Jangan pakai yang WinJKT. Nanti ini untuk khusus WinJKT. Yang di BPPH22 ini harap kosong, nggak boleh diisi ya. Tapi kalau misalnya adik-adik punya kendala, bisa nanti di WA ke saya kenapa nggak bisa muncul DSN-nya, data source name-nya ya. Ini tadi kita masuk ke PTSA, ini rumahnya, kita klik OK. Nah, di sini ada NPWP. Ini NPWP-nya PTSA ya, adik-adik, karena kita masuk ke rumahnya PTSA. Nah, di sini kita ambil NPWP-nya 67561114110000. Kita klik OK. Nah, langsung muncul profilnya PTSA. Jadi di sini diisi sesuai dengan yang ada dalam Excel-nya. Namanya adalah PT Sumber AKE. Alamatnya di Jalan Raja Wali nomor 12. Jalan Raja Wali nomor 12. Kotanya Tangerang Selatan. Kode posnya 15411 ya, 15411. Nomor teleponnya 7442141.
alamat KPP-nya ini tadi udah default ya, ketika kita masukin NPWP, maka dia sudah kedetek dia KPP-nya Pratama Serpong, alamat emailnya kita kosongkan, jenis WP-nya pemungut, dia di sini jenis WP pemungut. Nah, NPWP NPWP penanda tangan samakan saja dengan NPWP wajib pajaknya. 675613111141100. Nama penanda tangan ini adalah namanya adik-adik ya. Kalau namanya Hanifa diisi Hanifa, namanya Riko diisi Riko, namanya Fitri Dianti tulis Fitri Dianti. Jadi ini nama adik-adik di sini. Nah, ini nama saya berarti. Oke, NPWP kuasa dan nama kuasa dikosongkan saja. Sedangkan penandatangan bukti potong ini kita checklist. Ini artinya penandatangan bukti potong ini sama dengan penandatangan SPT. Nah, sama. Nah, di sini jabatannya sebagai direktur utama. Kita klik simpan. Nah, ini sudah muncul ya di sini berarti rumahnya PT Sumber AKE ya. Ini rumahnya PT Sumber AKE. Jadi kalau misalnya nanti PT Sumber AKE mau bikin SPT masa bulan yang lain, kita masuk ke dalam rumahnya ini ya. Ataupun adik-adik mau bikin yang nambah WP baru gitu ya, nanti bisa di-copy lagi itu database kosong yang tadi ada di folder folder SPT-nya ya. Nah, di sini username-nya sama adik-adik dari sebelum-sebelumnya, administrator. Password-nya 123. Kita klik OK. Nah, ini sudah masuk ke dalam aplikasi SPT Masa PPH 22 ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam soal ke Excel-nya. Di Excel-nya di sini selama Agustus ya, mohon maaf nih ketinggalan Agustusnya. Selama masa Agustus 2009, terdapat beberapa transaksi yang dilakukan PT AKE, Sumber AKE. Atas penjualan semen ya, karena dia produksi semen, produsen semen, maka ada beberapa transaksi terkait dengan PPH 22-nya di bulan Agustus. Nah, di sini yang pertama, menjual hasil produksi semen kepada PT Perdana senilai 110 juta termasuk 10% PPN di dalamnya. Nah, berarti kita input dulu di sini adik-adik, kita ke program, kita buat SPT baru. Di sini masa pajaknya tadi Agustus ya. Jangan lupa Agustus tahunnya 2019. Nah, sudah kita klik buat. Nah, SPT PPH untuk masa pajak Agustus 2019 berhasil dibuat. Kita klik OK. Setelah itu, kita bisa masuk ke SPT PPH di sini, di yang kedua. Kita ambil yang bukti pungut. Nih, yang pertama ini bukti PPH atas impor. Kita kan nggak impor ya, ini khusus untuk kalau si pemotongnya adalah Ditjen Bea Cukai. Nah, sini kita ambil bukti pungut PPH 22, kita pilih yang paling atas. Bukti pungut PPH 22 untuk industri atau eksportir tertentu. Kita ambil yang ini. Nah, di sini sudah ada nih nama pemungut pajaknya, PTSA atau PT Sumber AKE. Terus masa pajaknya sudah, kode pembetulannya sudah, nomor bukti potongnya juga sudah default, tapi bisa kita ganti, disesuaikan. Nah, tanggal pemotongannya sesuai tanggal transaksi. Tanggal transaksi yang pertama ini adalah 7 Agustus. Jadi kita ganti 7 Agustus. Oh, tapi isi NPWP dulu ya, maaf. Kita isi NPWP dulu untuk yang PT Perdana nih. PT Perdana itu NPWP-nya 6756131418000. Setelah selesai di sini kita enter ya adik-adik. Nah, di sini akan muncul informasi ini bukan berarti NPWP-nya tidak valid ya, tetapi NPWP-nya belum terdaftar dan kita mesti input dulu. Nah, ini kita input namanya PT Perdana
Alamatnya adalah di Jalan Revolusi nomor 11. Jalan Revolusi nomor 11 Tangsel. Kode posnya 15411. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Tadi ya kita langsung ke tanggal pemotongan. Nah, ini tanggal pemotongannya harus kita ubah sesuai dengan transaksi. Di sini transaksinya adalah di bulan Agustus 2019 tanggal 7 ya. Tanggal 7. Nah, ini kita ganti tahunnya di sini aja 2019. Ini sudah 7 Agustus 2019. Nah, di sini dia menjual senilai 110 juta include PPN. Nah, berarti kan harus cari berapa DPP-nya ya. Nah, ini ada worksheet-nya, Dede bisa isi di sini. Di sini tanggal 7 Agustus 2019, atas nama PT pembelinya, atas nama PT Perdana. NPWP-nya tadi 67561113114180. Dasar pengenaan DPP-nya. Nah, sekarang kita cari DPP-nya, kita hitung. Kalau ada PPN di dalamnya, berarti kita mesti membaginya dengan 110, karena 10%-nya adalah PPN. Jadi 100 dibagi 110 dikali 110 juta ya tadi transaksinya. Nah, jadi DPP-nya adalah 100 juta. Nah, di sini karena sudah tahu DPP-nya, sekarang kita hitung dong berapa PPh 22 yang dipungut. Nah, permasalahannya tarifnya tahu nggak gitu kan? Tarifnya inget nggak ya berapa? Nah, kalau nggak tahu bahkan nggak inget bahkan nggak tahu, adik-adik bisa skip sampai sini langsung aja ke SPT-nya. Di sini masukkan aja harganya berapa tadi 100 juta. Nah, langsung muncul tarifnya di sini 0,25. Jadi adik-adik bisa langsung input di sini 0,25. DPP-nya adalah 100. Nah, ini sudah jadi 250.000 PPh 22 yang dipungut atas transaksi tanggal 7 Agustus 2019. Ya, ini sudah. Nah, ini bisa kita simpan adik-adik. Kita simpan, klik simpan. Dan sudah berhasil disimpan. Oke, sekarang contoh yang lain. Misalnya di tanggal 16 ini sama ya dengan tanggal 7, jadi saya skip saja. Nih, tanggal 21 berbeda. Berbedanya apa? Karena PT Makmur Raya ya di sini ini kopas belum saya edit nih, PT Perdana masih salah. Harusnya PT Makmur Raya, dia tidak punya NPWP. Nah, sekarang kita isi ya. Kita contoh ini nanti yang dari tanggal 7, 16, 21, 24 tolong adik-adik kerjakan di rumah ya. Ini saya tutorialkan yang tanggal 7 dan tanggal 21 saja. Di tanggal 21 kita input di sini NPWP-nya karena tidak punya, maka adik-adik isi angka 0 sampai mentok, sampai tidak bisa diisi angka 0 lagi. Atau 16 digit ya, 0000. Nah, namanya adalah PT Makmur Raya. Alamatnya di Jalan Lingkar B Exchange. Jalan Lingkar B Exchange, nomor 11 Tangsel. Oke, ini sudah kita buat masa pajaknya. Diperhatikan lagi Agustus 2019, pembetulannya 0, nomor bukti potongnya 2. Ini bisa kita ganti 3 ya adik-adik, nomor 2-nya ini karena tanggal 2-nya itu nomor 2-nya itu adalah untuk tanggal 16 ya. Kita ganti 3, tanggal pemotongannya lihat tanggal 21 Agustus 2019. 21 Agustus 2019. Nah, ini sudah diganti ya, 21 Agustus 2019. Nah, sekarang berapa penjualannya? Dia penjualannya 385 juta, include PPN, include lagi nih. Berarti kita ke worksheet dulu ya untuk menghitung berapa DPP-nya. Tadi PT
PT Makmur Raya. NPWP-nya karena kosong, kita isikan 0. Dan 0. DPP-nya berarti kita hitung ya, 100 dibagi 100 ditambah 10 atau 110 dikali 385 juta. Nah, jadi DPP-nya adalah 350 juta. Kita isikan di sini 350 juta. Nah, tarifnya 0,25 ya, Adik-adik, kita isi lagi 0,25. Nah, ini kita rumuskan. Terbalik, maaf. Ya, jadi PPh 22 yang dipungut adalah 875. Nah, kok di SPT-nya 1.750.000, Bu? Nah, ini karena dia tidak punya NPWP. Karena tidak punya NPWP, tarifnya bukan yang dikali 2, tetapi PPh yang dipungutnya dikali 2. Kalau tidak punya NPWP kan harusnya 3% ya, atau 1,5 naik 100%-nya, jadi 3%. Nah, di aplikasi dia dia ngebaca NPWP-nya 00, tapi dia tidak mengubah rumusnya, tidak mengubah tarif. Tarifnya tetap sama 0,25, tetapi hasilnya PPh yang dipungutnya sudah dia langsung kalikan 2. Nah, berarti rumus kita yang salah nih, yang di Excel-nya. Ini belum kita kalikan 2. Karena ini masih asumsi dia punya NPWP. Jadi di sini adik-adik bisa tambahin angka 2. Di sini dikali ini ya. Nah, jadi 1.750.000. Ini untuk transaksi dengan PT Makmur Raya di mana dia tidak memiliki NPWP. Ya, jadi si aplikasi ini membaca NPWP-nya 0000, maka dia PPh dipungutnya langsung dikali 100% atau dikali 2. Tapi tidak mengubah tarif, tarifnya tetap sama. Yang diubah atau yang ditambah rumusnya di sini, di PPh yang dipungut. Jadi nanti adik-adik, ini NPWP-nya nggak punya nih, tarifnya kita ganti jadi 0,5 gitu ya. Jangan begitu, nanti dia akan naik lagi nih. Jadi 3.500.000. Nah, nggak boleh ya. Jadi tetap aja nggak apa-apa di sini 0,25 tarifnya, maka dia langsung ngebaca di PPh yang dipungutnya. Gitu ya adik-adik. Jadi jangan diganti tarifnya, biarkan saja dia menghitung sendiri di dalam aplikasinya. Oke, ini sudah kita bisa simpan. Ya. Oke. Nah, sudah dua lawan transaksi atau dua transaksi yang kita input di dalam PT Sumber AKE ini ya. Nah, tadi yang 2 lagi bisa adik-adik tambahkan di rumah ya. Adik-adik saya cuma tutorial dua tanggal saja. Tanggal yang lainnya bisa dilengkapi di rumah adik-adik sebagai tugas. Nah, sekarang sudah kita input, kita buatkan bukti potong ya untuk si PT Perdana dengan PT Makmur Raya tadi. Ada kita di sini, kita klik SPT PPh, kita buat daftar bukti pungut atau bukti potongnya di sini. Ya, ini sudah masuk ya dua transaksi tadi. Kalau kita mau bikin bukti potongnya itu sendiri-sendiri berarti ya. PT Makmur sendiri di sini kita checklist nomornya dan kita klik paling bawah, bukan paling bawah, 2 baris paling bawah ini bukti pemotongan PPh pasal 22. Ini kita klik, nah ini kita cetak. Kita klik yes. Nah, ini sudah muncul nih. Bukti potong punyanya si PT Perdana atas transaksinya dengan PT Sumber AKE.
Oke, di sini PT Perdananya sudah dan PT AKE-nya ada, di sini tanda tangannya. Tanda tangannya nanti nama adik-adik dan jabatan yang tadi kita buat di sini ya. Oke, di sini nanti hasil, bukti potong ini sebagai yang di-upload di dalam GCR adik-adik. "Bu, kok di sini nggak ada save-nya ya, Bu?" Nih, nggak ada tombol save kan? Nah, ini adik-adik bisa klik print ya. Kalau kita klik copy ini juga bisa ya kayaknya kalau nggak salah, copy tapi ke Word itu kepotong mungkin ya, atau kita tes dulu ya. Kalau kita pakai copy ya tadi. Nah, tadi saya sudah copy ya, apa namanya, ini kita copy, eee, coba takutnya kepotong kalau kita pindahkan ke Word, ini kita coba, kita paste. Nah, jadinya kayak gini. Boleh seperti ini, tapi ini, jadinya gimana ya, layarnya tuh layarnya tuh sempit gitu loh, tuh, nggak full page gini ya, jadi nggak kayak PDF. Nah ini, kurang bagus sih menurut saya ya, karena nanti kan adik-adik juga kalau di kantor kan nggak mungkin kayak begini ya, maksudnya nge-print-nya jadinya, apa namanya, layout-nya jelek jelek ya bagi saya tuh nggak bagus lah dilihatnya seperti kayak gini. Nah, cara yang lain, ini kalau kita copy dari ini ya, kalau kita copy dari sini. Nah, cara yang lain kita bisa klik print aja adik-adik, klik print. Di sini ada select printer. Nah, select printer ini, mungkin ada yang di laptopnya adik-adik sudah ada nih Microsoft Print to PDF. Kalau misalnya belum ada, adik-adik bisa ke kontrol panel ya. Kita tes lagi, kita coba. Kita ke kontrol panel. Nah, di sini kita klik aja kontrol panel. Nah, di kontrol panel ini nanti ada hardware and sound. Di sini ada devices and printer. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan printer yang tersedia ya. Maksudnya, yang bisa atau kompatibel di laptop atau PC-nya adik-adik. Nah, ini salah satunya adalah Microsoft Print to PDF. Nah, ini klik kanan nama adik-adik, lalu, klik Set as Default Printer. Nanti akan muncul, ini saya tadi matiin ya, akan muncul warna hijau seperti ini ya, berarti ini yang terpakai. Ini set as default printer. Nah, karena kita sudah men-set default printernya ini, nanti di setiap kita kontrol P atau print itu pasti ini ada. Microsoft Print to PDF ya. Nah, kalau sudah di sini, sekarang kita coba tes yang ini ya, kita print. Nah, di sini kita ambil nih Microsoft, nih udah hijau juga, Microsoft Print to PDF, lalu kita klik print. Klik print aja. Nah, nanti dia, apa namanya tuh, file name-nya tinggal dinamain aja. Namanya misalnya bukti potong ya, bukti potong, PPSA tadi, atau bukti potong PPH 22 PTSA, PT Perdana ya. Oh, di sini namain dulu, punya siapa, PTSA, bukti potong PPH 22 PT Perdana. Jadi punya PT Perdana tapi ada di PTSA ya. Ini kita klik save. Lihat saya nyimpannya di desktop ya. Kita klik save. Nah, di save nanti kita lihat di sini di desktop. Coba kita save sebentar.
Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, kita tadi save-nya di desktop ya, di desktop. Nah, ini dia. PTSA, bukti potong PPh 22 PT Perdana. Nah, ini kan tampilannya cakep ya, maksudnya beda sama Word ya. Nah, ini sudah bentuk PDF. Gitu. Kalau mau tadi di Word juga nggak apa-apa, mungkin nanti di-convert ke PDF ya, tapi saya lebih prefer ke sini. Ya, jadi ini hasil cetak yang akan Adik-adik upload. Mudah-mudahan sih tidak di screenshot ya Adik-adik, tapi seperti ini tampilannya. Oke, ini sudah bagian dari kita membuat apa namanya cetakannya. Ini sudah. Oke, nah ini untuk PT Makmur pun kita perlakukan sama ya, Dede, kita cetak dan 2 tanggal yang lainnya. Jadi ada 4 ya untuk dari PTSA, baru 4 PTSA ini, nanti 1 sama SPT Induk. Ya, ini PTSA 5 uploadan nanti di GCR dan yang UIN Jakarta 3 uploadan. 2 uploadan di GCR, berarti ya ada 7 uploadan yang ada di GCR ya untuk PDF-nya. Oke, ini kita tutup. Nah, sekarang tadi kita sudah ini ya, udah bikinkan bukti potong untuk lawan transaksi dari PTSA, ada 4 tadi, asumsinya 4. Nah, sekarang kita habis memberikan bukti potong, kita setor. Ya, kita setor apa yang sudah tadi kita potong ya. Nah, kita klik di sini SPT PPh. Nah, di sini ada beberapa SSP nih. Ya, ada SSP PPh 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan, SSP PPh 22 atas impor, dan SSP atau bukti pemindah bukuan atau PBK. Nah, kita pakai yang ini ya, Adik-adik. Kita ambil yang daftar surat setoran pajak ini. Kita pakai ini. Untuk PTSA kita pakai ini ya, tapi nanti pas UIN JKT kita pakai yang ini. Atas pembelian barang oleh bendaharawan. Ini untuk UIN nanti, untuk bendaharawan pemerintah. Nah, untuk PTSA kita pakai yang ini, daftar setoran pajak pemindah bukuan, kita ambil yang ini, SSP. Ya, di sini sudah muncul nih SSP kita. Nah, kita kan asumsinya sudah bayar ya tadi sesuai yang kita potong 2 juta. Nah, ini udah muncul kode MAP dan KJS-nya. Nah, ini kita input NTPN yang sudah kita peroleh tadi kalau kita bayar di kantor pos. Kita klik baru. Kode MAP-nya ini, kode KJS-nya tadi 100 ya. Kita bisa ambil di sini nih KJS-nya 100. Sorry. Kita ambil 100 di sini. Nah, ini sudah ada uraiannya, NTPN-nya. NTPN itu 15 digit, kita sampai mentok aja. Digit terakhir kita ganti 1. Nah, jumlah setorannya tadi adalah 2 juta. Ya, kita isi 2 juta. Nah, tanggal setornya paling lambat itu kan tanggal 10 bulan berikutnya ya. Jadi kita pakai tanggal 10 saja, tapi bulannya bulan September. Ini kita ganti Septembernya. Kita klik simpan. Nah, apakah akan merekam baru? Tidak. Karena kita 1 SSP untuk 4 transaksi ya. 1 SSP masa Agustus itu untuk mengcover 4 transaksi di bulan Agustus yang sudah dilakukan PTSA. Ya, ini sudah kita simpan, ya kita bisa tutup. Dan kita siap untuk melaporkan SPT masa PPh 21-nya. Sini kita klik SPT PPh, kita ambil yang ini, surat pemberitahuan SPT masa PPh 22. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul untuk badan usaha industri atau eksportir. Di sini sudah ada NOP-nya, nilai objek pajak. Kita coba cocokkan ya dengan Excel kita. Di sini nah 450 juta ya sama, dan PPh yang dipungutnya 2 juta. Ini baru 2 transaksi ya Adik-adik.
Nanti kalau ada 4 transaksi berarti nilainya akan berubah. Nah, ini 450, ini 2 juta, berarti sama ya dengan yang ada di SSP-nya, SPT-nya. Nah, ini sudah sama. Kita lihat lampirannya, lampirannya itu tidak perlu kita checklist semuanya, jadi yang disesuaikan saja. Yang checklist yang pertama ini kita perlukan ya. Yang kedua ini tidak perlu karena khusus bank devisa dan bendaharawan. Jadi kita bisa uncheck. Yang ketiga ini SSP yang disetor oleh pemungut pajak sebanyak 1. Nah, tadi kita udah bikin 1 lembar nih. Angka 1 ini nggak bisa diganti adik-adik ya, ini default sebanyak kita buat SSP yang tadi. Karena kita buat 1, maka ini ada 1. Kalau kita buatnya 2, di sini nanti akan berubah jadi 2. Karena kita bikinnya 1, jadi ada 1. Nah, di sini bukti pemungutan ada perlu dan daftar rincian penjualan tidak usah. Nah, ini tanggal SPT-nya, tanggal lapornya jangan lupa diganti, ini masih 1 September. Tadi kita setor itu tanggal 10. Nah, nggak mungkin lapornya tanggal 1, harusnya kan setor dulu baru lapor ya. Jadi tanggal lapor itu harus lebih lama daripada tanggal setor. Tadi tanggal 10 setornya, ini jadi kita ganti saja jadi tanggal 20 untuk lapornya. Kita klik simpan ya. Klik simpan, kalau nggak diklik simpan nanti tanggalnya masih tanggal 1. Ya, kita klik simpan, baru kita cetak. Nah, ini sudah Badan Usaha Industri Eksportir. Ini sudah. Nah, di sini sudah ada nama adik-adik, nanti NPWP-nya tanggalnya sudah berubah jadi 20 September 2019. Oke, nah sampai di sini ini selesai yang PTSA. Jadi kita bisa close. Ini kita bisa tutup. Nah, sekarang kita bisa masuk ke WP yang kedua, itu WinJKT ya. Nah, di sini adik-adik bisa langsung connect to DB-nya atau bisa logout dulu. Kita coba logout dulu aja ya. Nah, kita udah logout, tapi di sini masih nggak apa-apa, ini masih rumahnya PT AKE. Tapi kalau kita udah connect to DB nanti berubah rumahnya ya. Ini kita connect to DB, kita ambil yang WinJKT. Nah, kita ambil rumahnya WinJKT, kita klik OK. Masukkan NPWP-nya WinJKT sekarang. Kita masukkan WinJKT ini NPWP-nya 67561 311 1413 000. Kita klik OK. Nah, ini kita input profil dari WinJKT ya. UIN Syarif Hidayatullah misalnya ya. Alamatnya Ciputat, Tangerang Selatan. Kode posnya 15411. Sampai sini wajib diisi adik-adik. Nomor telepon, nama KPP, dan email tidak perlu diisi. Jenis WP-nya pemungut, NPWP penandatangan samain saja dengan NPWP wajib pajak 6756131111413 000. Namanya jangan lupa ini adalah nama adik-adik ya. Kalau namanya Hudaifa tulis Hudaifa, kalau namanya siapa Dianti tulis Dianti ya. Jadi ini namanya adik-adik sendiri. Nah, NPWP kuasa sama nama kuasa dikosongkan. Penandatangan bukti potong kita checklist di sini. Sama artinya dengan penandatangan SPT. Nama jabatan penandatangan ini bukan direktur utama lagi karena ini adalah instansi pemerintah. Kita ganti jadi bendahara negara. Oke, lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, nah ini sudah rumahnya sudah berubah nih jadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini rumahnya ya. Jadi
Nanti kalau misalnya adik-adik diminta untuk bikin SPT masa September punya UIN, nah ini ambil database UIN-nya. Sekarang username-nya kita ganti, kita isi administrator, password-nya 123, kita klik OK. Nah, sudah. Seperti biasa, kita isi program, kita klik program maksudnya buat SPT baru. Kita lihat di soal transaksinya di bulan apa. Sama ya ini Agustus juga, tanggalnya juga sama 7 dan 16. Kita isi. Di sini berarti Agustus 2019. Oke, kita buat. Kita klik OK. Setelah itu kita klik SPT. Nah, di sini untuk instansi pemerintah, adik-adik tidak perlu isi yang bukti ini ya, adik-adik, ini tidak perlu kita isi, ya. Yang kita isi langsung ke SSP ini, daftar SSP PPH 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan. Kita isi langsung di sini ya. Jadi kita tidak bikin daftar bukti pungutnya, tidak, tetapi langsung ke SSP saja nih. Bukan saja, langsung ke SSP. Kalau kita isi di daftar bukti pungut, nanti di SSP diisi juga tuh double, ada 2 angka. Ya, jadi kita langsung ke daftar setoran pajak PPH 22. Kita klik di sini. Nah, di sini kita input baru. Nah, di sini NTPN-nya, jadi ketika adik-adik, isi dulu data WP-nya. Data WP-nya kita isi dulu ya, yang tanggal 7 kita lihat di sini ada PT Timur. PT Timur dia ngejual ATK kepada WIN senilai 150 juta, include PPN 10%. Nah, di sini PT Timur ini masih PT Perdana, masih Kopas. PT Timur itu di Jalan Revolusi nomor 11 Tangselnya NPWP-nya. Kita isi NPWP-nya 67561 311 412 000. Terus kita enter. Nah, di sini sama, tapi bukan berarti ini tidak valid ya, kita minta di input aja. Di sini namanya PT Timur. Alamatnya di Jalan Revolusi nomor 11. Jalan Revolusi nomor 11. Kode posnya 15411. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini NTPN-nya kita isi ya. Jadi ketika kita transaksi ke bendaharawan, itu kita tidak diberikan bukti pungut, tetapi kita langsung diberikan kopian SSP. Itu berarti bahwa bendaharawan sudah sudah memungut PPH 22 kita dan sudah dibayarkan sama bendaharawan negara. Jadi kita terima kopian SSP-nya. Makanya di sini NTPN-nya sudah diminta. NTPN-nya kita samakan saja tadi 0 sampai mentok, tapi 0 di digit terakhir kita ganti angka 1. Ya, tanggal pembayaran SSP-nya jangan lupa diganti. Di sini adalah tadi transaksinya tanggal 7 Agustus ya, 7 Agustus 2019. Ini kita ganti tahunnya 2019, sudah 7 Agustus 2019. Nah, perolehannya di sini harga pembeliannya maksudnya tadi adalah nilai jualnya itu 150 tapi udah include PPN. Nah, ini kita hitung lagi berapa DPP-nya. Kita isi di sini tanggal 7 Agustus 2019. Nama suppliernya PT Timur. NPWP-nya tadi 67561 311 1412 000. DPP-nya kita hitung berarti 100 per 110 dikali berapa tadi? 150 juta ya? 150 juta. Nah, jadi DPP-nya adalah 136.363.636. Kita tulis di sini 136.363.636. Nah, di sini PPh yang dipungutnya jadinya berapa? Kita kalikan dengan tarifnya.
Tarif untuk PPh 22 belanja barang bendaharawan negara adalah 1,5 kalau dia punya NPWP. Kalau dia tidak punya NPWP berarti dikali, naik 100%, berarti jadi 3% ya. Nah, ini DPP-nya. Nah, jadi, PPh yang dipungut adalah 2.045.2045.455. Ini PPh yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah tadi, 2.045.455, ya. Ini kita bisa klik simpan. Nah, ini berhasil disimpan. Sekarang kita coba masukkan lagi yang kedua nih, yang di Bendahara UIN yang kedua itu PT Baraga. PT Baraga ini tidak punya NPWP dan transaksinya itu tidak termasuk PPN. Ya, berarti 20 unit dikali 1.500.000, 20 dikali 1.500.000 berarti 30 juta ya. Nah, 30 juta ini sebagai DPP-nya karena dia tidak termasuk PPN. Kita bisa isi di sini dulu untuk NPWP-nya karena PT Baraga tidak punya NPWP, kita klik 0 sampai mentok. Oke, namanya PT Baraga, alamatnya di Jalan Terusan Raya. Jalan Terusan Raya, Tangsel. Nah, di sini NTPN-nya tadi kalau yang PT Timur 1 ini kita ganti 2. Tanggalnya jangan lupa sesuai tanggal transaksi. Di sini kita isi Agustus tanggal 16. Tahunnya jangan lupa diganti ya, tahun 2019. Sudah 16 Agustus 2019, NPWP-nya 0, PT Baraga, Jalan Terusan Raya. Nah, harga pembeliannya berarti yang 30 juta, karena ini di luar PPN sebagai DPP. 30 juta. Nah, berapa PPh yang dipungut? Karena dia tidak punya NPWP, maka tarifnya jadi 3% adik-adik. Kalau dia punya ada di worksheet ya, kita tulis di worksheet dulu. Di sini kita isi 16 Agustus 2019, PT Baraga, NPWP-nya 000, DPP-nya 30 juta, tarifnya 1,5. Nah, ini 2, kita isi 2 karena dia naik 100% ya. Nah, jadi kali 2, 900.000. Jadi isinya 900.000 untuk PPh. Kebanyakan. 900.000 untuk PT Baraga. Kita klik simpan. Nah, lalu bisa kita tutup ya. Nah, sekarang karena ini udah sekaligus SSP adik-adik, jadi kita bisa langsung masuk ke SPT induk saja. Kita klik di sini SPT, kita bikin SPT induknya. Nah, kan sudah masuk ya pembelian barang oleh bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk nih. Kalau tadi kita isi yang di sini nih, kita isi di sini, ya, maka pas kita bikin SSP, dia akan muncul lagi. Jadi di sininya ada, nomor 1-nya ada, nomor 3-nya juga ada. Jadi ada 2 kali angka, double counting ya. Jadi itu nanti, nggak valid datanya. Jadi kita isi langsung di SSP-nya. Nah, ini alasan mengapa tadi kita tidak langsung masuk ke dalam sini, karena memang, nanti bisa double counting. Jadi kita kalau untuk bendaharawan ya, bendaharawan negara kita langsung isi di sini daftar SSP. Atas pembelian barang oleh bendaharawan. Nah, ini langsung hasilnya akan masuk ke poin 3.
Ini sudah, angkanya sudah dapat. Nah, di sini Kak, maaf. ya, Tadi buat yang persen yang kedua itu berapa ya, Kak? Tadi saya ketinggalan di situ. persen yang kedua itu 1,5 tapi dikali 2. Karena Oke. nggak punya NPWP. Ya. Oke. Nah, di sini sebentar ya. Harusnya ini daftar setorannya ada 2 ya, tapi kok ini apa di SPT Induk oh ini dah. SPT Induknya ada 2 ya, Adik-adik. Berarti tadi itu ini tutup dulu ya. Setelah kita input yang tadi di sini nih, daftar setoran ini, jangan lupa Adik-adik checklist. Oh, ini udah ada. Jangan lupa di checklist ininya ya, supaya nanti kedetek di SPT Induk bahwa ada 2 SSP di sini ya. NTPN-nya kan ada 2 nih, berarti ada 2 SSP. Nah, ini kita tutup, karena udah di checklist ya, jangan lupa di checklist, kita tutup. Nah, nanti di SPT Induk akan munculnya 2 nih. Tadi ini 0 nih. Tadi masih 0. Setelah saya checklist, dia muncul 2. Jadi jangan lupa di checklist untuk di sininya automatically keisi 2. Dan memang 2 yang kita bikin ya untuk PT Timur sama PT Baraga. Nah, ini kita checklist. Ini yang disetor khusus badan usaha importir, ini kita uncheck nggak apa-apa. Ini juga kita uncheck nggak apa-apa. Jadi ada 3 yang kita checklist di sini. Tanggal SPT jangan lupa diganti. Ini masih 1 September ya. Kita ganti tanggal 20 September karena terakhir lapor. 20 September 2019. Kalau adik-adik tidak klik simpan, langsung cetak. Ini contoh ya, langsung cetak. Ini tanggalnya masih tanggal 1 tuh, tanggal 1 September. Ya, jadi mesti disimpan dulu baru kita cetak. Ini tanggal 20 kita simpan. Lalu kita klik cetak. Coba kita cek. Nah, sudah ganti ya 20 September 2019. Nah, ini yang dikumpulkan di dalam Google Classroom-nya. Kita bisa close. Ini kita bisa tutup. Selesai pekerjaan kita untuk membuat SPT masa Agustus untuk 2 wajib pajak, PTSA dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau adik-adik nanti jadi konsultan pajak atau kerja dulu di sebuah konsultan pajak yang menangani beberapa klien, nah ini bisa jadi kliennya lebih dari 2 ya, 2 atau 3 atau 4 gitu, untuk bikin PPh 22. Tapi PPh 22 ini kalau bendaharawan negara biasanya nggak pakai konsultan ya, dia langsung dia sendiri yang bikin. Tapi kalau perusahaan semen kayak Holcim, itu adik saya pernah tuh di Holcim, dia pakai konsultan itu megang PPh 22. Jadi banyak Holcim, terus 3 roda gitu-gitu ya, banyak industri-industri semen. Jadi kalau adik-adik jadi konsultan gitu ya siap untuk menangani banyak klien. Jadi di laptopnya adik-adik juga banyak data-data kliennya adik-adik. Atau nanti bisa adik-adik magang gitu ya, magang di tempatnya Kak Vera tuh PT Bets ya, Bets Company itu kan dia konsultan pajak, bisa jadi nanganin beberapa klien. Nah, ini bisa kita pakai SPT ini ya. Oke, sudah selesai materi kita.
Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Atau saya kecepatan menjelaskannya? Oke, mungkin saat ini masih nunggu downloadan ya, downloadan atau instalan, jadi nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan di WA kalau ada kendala-kendala ya. Bisa ditonton link YouTube yang saya share di Google Classroom, ada link YouTube bagaimana membuat DSN di SPT PPH 22 tadi ya. Kalau ketinggalan itu bisa lihat di link YouTube itu. Atau kalau masih belum bisa nanti saya kirimkan step-nya di dalam Word ya ada, saya punya, tapi itu kemarin saya bikin buat, SPTOP, ternyata SPTOP kemarin itu nggak perlu DSN juga, langsung bisa kita bikin dari database kosongnya. Oke, sekian. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau yang sekarang mengalami kendala? Masih ada waktu, mungkin bisa kita bahas insya Allah di sini. Kamu mau nanya, Iya, Hanifah. tadi yang di checklist itu sama kayak yang pertama ya, Kak? Yang bagian mana, Dek? Yang bagian apa nih namanya? SPT-nya, Kak? SPT, yang rumahnya siapa ya? Win apa Win. yang SA? Win, Kak. Win. Oh, yang mau munculin angka 2 ini ya? Enggak, yang di checklist-nya doang sih, Kak, tadi. Oh, ini di sini. Di daftar setoran SSP PPH 22 atas pembelian bendaharawan ini di checklist adik-adik. Di checklist aja nggak apa-apa, di checklist, terus tutup. Yang penting di checklist. Tadi sebelum saya checklist ya, sebelum saya checklist nih, saya lihat di SPT-nya itu masih 0 SSP-nya, harusnya kan 2 nih. Tapi itu tadi masih 0. Nah, akhirnya saya close tadi SPT-nya, terus saya checklist ini. Setelah checklist ini, saya tutup, saya buka lagi SPT-nya. Sudah muncul angka 2. Tadi di sini 0. Ini kan nggak bisa diganti ya, adik-adik. Ini automatically keisi sebanyak kita ngisi ngisi SSP. Kalau SSP tadi di sini kita isinya 3 nih, misalnya 3 gitu ya, nanti di SPT tahunannya, SPT masanya, SPT masanya juga ada 3. Di sini juga ada 3. Yang ini bukan Hanifah yang ditanyakan. Bukan sih, kayak yang lampirannya kan itu ada beberapa yang di checklist tadi. Oh iya, boleh. Ya ini lampirannya ya, yang tidak terpakai ini SSP yang di-store pemungut sebanyak 0. Ini khusus eksportir, tapi kan kita bukan ini ya, jadi ini nggak usah di checklist, kita uncheck. Sama yang daftar rincian penjualan dan retur ini juga kita uncheck. Jadi 3 aja yang kita checklist. Oke, yang lain selain Hanifah? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Cara cetaknya gimana ya, Kak? Biar jadi PDF? Iya, Kak. Oke. Ini siapa namanya? Sania, Kak. Sania ya? Sania pakai Zoom-nya pakai laptop atau pakai handphone? Pakai handphone, Kak. Oh, jadi saya nggak bisa lihat isi printernya Sania ya. Oke, saya ulang lagi sebentar. Saya save sebentar ya, saya ambil ini dulu. Stop share. Nah, di sini, ini layarnya layar kontrol panel bukan? Iya, betul, Kak. Ya, ini kontrol panel. Sania klik. Terus pilih hardware and sound. Terus ambil devices and printers. Nah, di sini nanti ada beragam pilihan printer. Ambil yang Microsoft Print to PDF, klik kanan, set as default printer. Ya, nanti kalau udah set as default printer, printer jenis ini akan masuk ke dalam
aplikasi SPT-nya. Akan muncul di sini, di menu print-nya. Nanti ada pilihan print Microsoft Print to PDF. Nanti akan muncul di sini pilihannya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Oke ya, di situ adik-adik. Ada yang lain? Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada kendala di dalam perjalanan pembuatan SPT ini bisa WA saya, insya Allah nanti saya balas WA-nya. Kalau saya bisa berikan solusi, saya berikan solusinya. Kalau saya tidak bisa berikan solusi, adik-adik bisa cari di Google ya adik-adik. Karena di Google itu banyak banyak pengetahuan yang bisa kita gali, termasuk dari YouTube kalau misalnya penjelasan saya ini kurang jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon izin mengakhiri Zoom hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Nanti ya, Kak. Nanti recordingnya bisa taruh di GCR lagi ya, Dek. Iya, siap Kak. Ya, makasih ya Rara. Iya, Semuanya sama-sama. terima kasih banyak. Iya, Assalamualaikum. makasih banyak Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak.